Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan belajar nasta'inu billah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar sebuah tema yaitu senjata pamungkas. Ada yang tahu kira-kira membahas tentang apa? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semuanya orang-orang beriman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semuanya bisa mengenal Islam. Subhanallah. Karena ketika kita mengenal Islam, ketika di dada-dada kita ada iman, maka disitulah ada kesempatan untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senjata pamungkasnya orang-orang beriman adalah doa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah banyak menyebutkan agar kita sebagai orang-orang beriman untuk memperbanyak doa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, sesungguhnya Allah itu ketika memberikan kepada kita ujian-ujian hidup, Allah pengen kita itu balik kepada Allah, minta kepada Allah. Para ulama zaman dahulu, mereka mengatakan, nahnu nas'alullaha hatta, kata para ulama, kita itu minta kepada Allah sampai urusan al-milah, urusan garam. Garam habis mintanya kepada siapa? Allah. Doa, minta. Doa itu dalam definisi bahasa Indonesia adalah memohon, meminta. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman hendaklah meminta hanya kepada Allah, walaupun sampai urusan sandal jepit yang patah. Lihat, sandal jepit yang patah itu adalah urusan sepele. Garam itu adalah urusan yang sangat-sangat sepele. Maka semua kehidupan, lini kehidupan kita dari hal yang sepele sampai yang besar, pertama kali banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meminta, memohon kepada Allah, kita diberikan taufik untuk meminta kepada Allah, artinya teman-teman, kita sedang beribadah kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah, dan di antara ibadah itu adalah doa. Bisa dipahami ya? Jadi kata Umar bin Khattab, saya itu tidak merisaukan kapan Allah ijabah doaku, kata Umar. Tapi saya bahagia manakala Allah tuh kasih petunjuk kepada saya, kata Umar, kasih taufik kepada saya untuk berdoa, untuk meminta. Jadi nggak ada ruginya, kata Umar, saya nggak mempermasalahkan ijabahnya sebuah doa. Kapan Allah ijabah doa saya nggak mempermasalahkan. Yang saya takutkan kalau Allah sudah tidak lagi memberikan taufik, sudah tidak lagi memberikan petunjuk untuk saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak butuh kepada Allah, orang-orang yang tidak minta kepada Allah di dalam kehidupannya, artinya dia sombong. Artinya dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Dan orang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, tempatnya kelak adalah di neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi di antara kekuatan doa itu teman-teman, bahwasanya doa itu sendiri adalah ibadah. Dan kita diminta ya, subhanallah, hampir dalam semua urusan kita ya. Mau ke kamar mandi kita berdoa, ya kan? Kenapa kita berdoa ketika masuk kamar mandi? Karena di kamar mandi itu tempatnya syaitan. Syaitan tuh bisa melihat aurat kita kalau kita nggak berdoa masuk kamar mandi. Maka jangan salah kalau ada syaitan suka kepada manusia. Karena manusianya ketika masuk kamar mandi nggak minta perlindungan kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW ketika seseorang dia masuk kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya dia sedang meminta kepada Allah untuk dijaga dari godaan syaitan. Syaitan kemudian dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat aurat kita yang sedang telanjang, mohon maaf, yang sedang tidak memakai busana.
Kemudian ketika kita akan tidur, kita pun berdoa meminta kepada Allah agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita berdoa kepada Allah. Mau naik kendaraan kita berdoa kepada Allah. Mau makan kita berdoa kepada Allah. Mau masuk masjid kita berdoa kepada Allah. Subhanallah. Berapa banyak doa yang kita panjatkan dalam sehari semalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa itu adalah ibadah. Jadi jangan kita sepelekan teman-teman yang namanya berdoa. Mau keluar rumah berdoa, subhanallah. Bahkan kalau kita berdoa ya keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka syaitan ketika akan mengganggu dia mengatakan kepada temannya, kenapa engkau akan mengganggu si fulana yang berdoa minta kepada Allah, dia sudah mencukupkan Allah sebagai pelindungnya, maka syaitan sudah nggak bisa lagi mengganggu. Nah terkadang kita ini cepat-cepat keluar rumah ya, yang lebih diprioritaskan penampilan daripada doa, sampai kita lupa untuk berdoa, ya enggak? Sampai kita lupa untuk berdoa, memakai baju, memakai hijab karena saking sibuknya bercermin, ya. Sampai kita lupa untuk meminta kepada Allah dan lebih banyak meminta dan bergantung kepada manusia. Jadi perbanyak doa, karena doa adalah ibadah dan Allah akan tulis pahala di hadapannya bagi orang-orang yang suka berdoa, yang senang berdoa. Kemudian yang kedua yang perlu kita catat baik-baik teman-teman, doa itu adalah saripatinya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah, induknya ibadah. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada buah atau ada makanan kesukaan kita misalnya ya, kita suka kulitnya atau suka dalamnya? Suka dalamnya kan, kulitnya kan pahit, ya kan? Walaupun kulitnya itu ada manfaatnya, tapi kita suka dalamnya. Nah, doa itu seperti dalamnya buah, ya. Kelezatan sebuah ibadah akan didapatkan kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Bahkan kalau kita lihat ya teman-teman, subhanallah, dari mulai takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai kita salam, itu semua isinya doa. Ya enggak? Dalam surah Al-Fatihah, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa misalnya di antara dua sujud rabbighfirli itu juga doa. Jadi semuanya dalam salat kita itu adalah bentuknya adalah doa. Karena doa itu sendiri adalah saripatinya ibadah. Subhanallah. Yang ketiga, ya kalau kita berbicara masalah doa, artinya jangan pernah kita berputus asa dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan diijabahnya doa kita. Saya akan bercerita sedikit, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Yang akan saya kisahkan adalah kisah nyata dan insya Allah ini sahih, ya benar. Jadi di antara kisahnya itu teman-teman ceritakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau suatu malam mengalami kegelisahan yang luar biasa. Kemudian beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa gerangan kok hatiku gelisah? Kemudian Allah beri petunjuk kepada Imam Ahmad, dia berangkat ke sebuah kota di daerah Baghdad dan itu jauh. Setelah Imam Ahmad sampai di sana, Imam Ahmad ketika itu beliau mencari tempat menginap ya, karena memang dulu nggak ada hotel kan, nggak ada rest area, zaman dulu nggak ada. Jadi Imam Ahmad waktu itu beliau ingin tiduran di teras masjid, tapi ternyata takmir masjidnya itu tidak berkenan ketika ada orang menginap di masjid, kan biasanya begitu memang ya sampai detik ini. Maka diusirlah Imam Ahmad. Kalau tahu imam masjid itu dia Imam Ahmad, kalau tahu takmir masjid itu beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi panutan zaman dahulu, orang tuh pengen berjumpa dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ini seorang ulama besar, di mana ilmunya sangat-sangat luas. Banyak orang pengen ketemu sama Imam Ahmad. Mereka akan melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan Imam Ahmad untuk menuntut ilmu kalau itu bisa dilakukan. Takmir masjid ini nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad sabar. Sampai akhirnya beliau tiba di tempat tukang roti yang sedang ngadonin roti. Dan subhanallah teman-teman, tukang roti itu bercerita kepada Imam Ahmad, ya ngobrol-ngobrol. Kata tukang roti itu, kalau Anda mau monggo, kalau dengan kerso, bahasa Jawanya seperti itulah. Karena nggak tahu ini siapa orangnya. Kalau Anda mau silahkan nginep di tempat saya. Ini ada tempat buat tidur yang biasa saya pakai.
Ngobrol-ngobrol lagi, terus tukang roti ini bercerita, ada satu doa yang belum Allah ijabah, doa saya. Kemudian kata Imam Ahmad, kalau boleh saya tahu apa doa yang belum diijabah oleh Allah, apa doa yang belum dikabulkan. Kata tukang roti ini, saya berdoa meminta memohon kepada Allah agar saya bisa berjumpa dengan Ahmad bin Hambal. Maka Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, gitu ya. Saya melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh sampai diusir sama takmir masjid. Ini ternyata jalan skenario-nya Allah mengabulkan doamu. Masya Allah. Jadi ibu, kalau ibu teman-teman nih punya permohonan kepada Allah, ya Allah, saya tuh pengen banget menghajikan orang tua saya. Saya tuh pengen banget haji sekeluarga. Kan pengen ya, cita-cita kita sebagai orang beriman kan pengen ke sana semuanya. Terus banyak berdoa, kita nggak tahu jalannya itu dari mana, kita nggak tahu. Yang penting kita minta sama Allah, berdoa kepada Allah. Saya pernah kan cerita, ada guru TK di Yogyakarta yang penghasilannya itu sebulan tidak lebih dari 500.000. Guru TK. Ketika itu datang kepada saya seorang muhsinin ke travel kami jauh sebelum pandemi. Terus meminta kepada suami saya, Ustadz, saya itu mau mengumrohkan 3 guru anak-anak saya. Anaknya masih TK, Mbak. Pengen ngasih hadiah buat guru-guru, buat ustadzahnya tuh pergi umrah. Tapi syaratnya, kata muhsinin ini, guru anak saya, ustadzah anak saya nggak boleh tahu kalau saya yang memberi. Karena kan kalau tahu ini yang memberi, mesti nanti ustadzahnya akan sangat sayang kepada anaknya yang donatur ini, yang muhsinin ini. Oke, deal, kami sepakat. Akhirnya saya yang disuruh oleh suami untuk datang ke rumah ustadzahnya. Ketika itu saya datang ke rumah ustadzahnya dan begini. Saya bilang, mohon maaf banget sebelumnya. Barangkali pertanyaan saya ini kurang berkenan. Ngapunten sebelumnya, ustadzah pernah punya paspor dereng nggih? Kaget. Punya paspor dari mana ustadzah? Saya tuh nggak kemana-mana, katanya. Coba bisa dibayangkan nggak seorang guru gajinya di bawah 500.000 ditanya punya paspor nggak, kan bingung kan? Punya paspor dari mana? Saya nggak kemana-mana. Oh, gitu. Terus saya cerita, alhamdulillah ini ada hadiah dari Allah. Saya bilangnya dari Allah. Ada hadiah dari Allah. Allah pengen antum dan suami antum beres-beres, siap-siap untuk bikin paspor pergi umroh. Diem aja, diem, terus masuk sujud syukur. Saya tahu waktu itu keluar tuh rada lama gitu, terus kayak nggak percaya, bilang, benar ini Ustaz, ini benar, ini berita ini benar nggak? Iya benar. Ayo, insya Allah nanti kita pergi sama Mas Zaya. Yuk, ayo pergi, Bismillah. Nanti yang disiapkan ini berkasnya, atau nanti suami antum datang ke kantor aja ya. Ini saya tak pamit gitu. Terus saya pergi, saya malam harinya saya berpikir, ya Allah, mungkin bagi ustadzah itu beliau tidak pernah mengira akan pergi umrah ya. Kalau melihat gajinya yang dia dapatkan setiap bulan, tapi Allah mengabulkan doanya. Ini doanya beliau. Doanya beliau. Kata beliau, setelah beliau berangkat ke sana terus pulang, baru beliau bercerita, ustazah saya tuh benar-benar minta kepada Allah, ya Allah, kalau ada temannya tuh pulang dari umrah cerita gitu ya, cerita di sana tuh gini, dia tuh pengen, ya Allah saya tuh pengen, tapi saya tuh ya hanya bisa berdoa dan berdoa. Ternyata Masya Allah, Allah kasih hadiah itu dari arah yang tak terduga. Masya Allah teman-teman, akhirnya 3 ditambah mahramnya 6 berangkat dan alhamdulillah sudah umrah sekarang. Masya Allah. Itu di antara kisah nyata. Dan satu lagi ya teman-teman, jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Ada seorang dokter bedah. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Dokter Ishan dari Pakistan. Beliau itu adalah dokter yang sangat sibuknya luar biasa. Dokter bedah yang dipercaya di Pakistan itu sebagai dokter ahli, di mana beliau hari itu memiliki sebuah janji dengan dokter-dokter lainnya di tempat yang lumayan jauh dari kotanya, dari Pakistan, untuk berjumpa meneliti sebuah kasus gitu ya. Nah, ketika itu beliau menaiki pesawat terbang dan pesawatnya rusak. Pesawatnya itu qadarullah tidak bisa terbang. Akhirnya masuk pesawat itu diperbaiki dan harus menunggu 16 jam. Dan dokter Ihsan ini berkata kepada pegawai yang mengurusi pesawat itu, saya ini dokter Ihsan. Saya ini adalah dokter yang sangat terkenal di Pakistan, mau mengadakan pertemuan dan ini saya sudah janji, masa saya harus menunggu 16 jam? Maka
karyawan itu atau petugas itu mengatakan, dokter, tempat tujuan Anda itu 3 jam lagi. Kalau Anda mau, karena Anda seorang dokter dan ditunggu kedatangan Anda, kita sewakan mobil 3 jam, ya sampai. Disewakanlah mobil, ya dokter Ihsan naik, teman-teman. Dan yang terjadi apa? 5 menit ya setelah mobil itu bergerak, Allah turunkan petir, ya Allah turunkan hujan. Dan itu menyambar-nyambar petirnya sampai akhirnya dokter Ihsan, karena keadaannya, kalau biasanya kalau hujan besar kan sinyal jelek ya, dan akhirnya tuh 2 jam tuh putar nggak nyampe lihat ada rumah kecil gitu, rumah kecil. Akhirnya dokter Ihsan memutuskan, ya sudahlah kita istirahat aja di rumah ini. Diketuklah rumah itu, ada ibu-ibu sepuh ya, dibukakan pintunya, dan dokter Ihsan meminta kepada ibu itu untuk sejenak beristirahat karena capeknya luar biasa. Bisa dibayangkan hujan 2 jam dengan petir menyambar-nyambar, kan itu luar biasa capek. Dan ibu itu memberikan ya makanan dan minuman kepada dokter Ihsan, ya dokter Ihsan melihat, Masya Allah, ibu ini mulia banget. Terus ibu ini masuk ke kamar ya, dan beliau melihat ada anak kecil di samping ibu ini. Ketika ditanya oleh dokter Ihsan siapa dia, dijawab oleh ibu ini cucunya yang sudah lama sakit gitu ya. Dan sakitnya cucuku ini, dokter-dokter sini sudah angkat tangan, tidak bisa menyembuhkan cucu saya, kata ibu ini. Yang bisa menyembuhkan, kalau kata orang-orang sekitar sini, ada dokter bedah, tapi jauh tempatnya. Saya nggak bisa bawa cucuku ini, takutnya nanti di perjalanan ada apa-apa. Dokter yang saya maksud itu, kata ibu itu, adalah dokter Ihsan. Maka dokter Ihsan terkejut ya, Allahu Akbar gitu, seperti terkejutnya Imam Ahmad, dan mengatakan, ya Allah, Allah telah takdirkan pesawatnya rusak, Allah telah takdirkan hujan turun deras, petir menyambar-nyambar. Ternyata Allah antarkan dokter Ihsan kepada ibu ini. Kata ibu ini berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita berputus asa ketika kita berdoa. Selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Allah akan ijabah doa kita. Kalau sampai meninggal dunia Allah belum ijabah doa kita, tenang. Bukan berarti doa kita itu tidak bermanfaat. Kelak Allah akan berikan doa-doa yang kita saat ini berdoa minta kepada Allah yang belum diijabah, nanti di akhirat Allah akan berikan. Ya, jadi benar-benar kita tuh harus yakin seyakin-yakinnya. Dan di antara adab berdoa nih teman-teman, di antara adabnya kata Rasulullah SAW, itu kita harus yakin akan dikabulkannya doa kita. Kita harus yakin bahwasanya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cancel doa kita. Coba misalnya contohnya apa, Bu? Ibu-ibu berdoa tiba-tiba cancel sendiri. Siapa yang punya pengalaman meng-cancel doanya? Pernah nih minta sama Allah, minta sesuatu yang mungkin menurut ibu orang mungkin kayaknya terus mosok iyo cancel sendiri. Itu namanya meng-cancel doa. Ada. Misal ibu bapak pengen punya anak penghafal Quran 30 juz. Ibu dan bapaknya itu belum hafal Al-Quran. Berdoa sama Allah, minta, ya Allah, saya memohon, saya meminta kepadamu, ya Allah, karuniakanlah kepada anakku hafalan Al-Quran 30 juz. Doanya baik nggak? Baik. Tiba-tiba dia cancel sendiri doanya. Ya Allah, tapi kan aku belum hafal 30 juz. Suami saya belum hafal 30 juz. Moso iyo anakku iso hafal 30 juz. Itu namanya cancel doa. Maka jangan cancel doa kita. Apapun yang ibu minta kepada Allah, minta. Allah itu karim. Allah itu maha mendengar doa kita. Ibu pengen punya anak 30 juz, bukan hanya menghafal ya, tapi mentadaburinya, mengamalkannya. Minta kepada Allah. Allah itu zat yang maha mendengar. Walaupun kita belum selesai 30 juz, tapi kalau Allah berkehendak menjadikan anak-anak kita menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah jadikan anak kita hafal Al-Quran 30 juz. Jadi senjatanya kita orang beriman itu adalah Allah. Minta kepada Allah. Dan jangan pernah mengecilkan sebuah doa. Jangan pernah takut kita untuk berdoa. Berdoa, minta kepada Allah. Jangan kita, saya kan hanya kayak gini, ya wis lah saya mintanya segini. Berdoa, minta kepada Allah. Tadi belum hafal Al-Quran ibu bapaknya, minta anak 30 juz hafal Al-Quran, apakah boleh? Boleh. Kita gajinya pas-pasan, misalnya suami kita gajinya pas-pasan, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, biar hamba dimampukan untuk membangun masjid. Boleh nggak? Boleh. Minta sama Allah. Saya jadi teringat ya, di Yogyakarta itu Bu, ada seorang ibu di mana beliau
itu hobinya bangun masjid. Dan ketika kami ke Purworejo, kami ngisi kajian, ternyata yang bangun masjid adiknya ibu ini. Saya pernah ngobrol sama ibu yang bangun masjid ini di Yogyakarta. Kata ibunya, dulu memang cita-cita orang tua kami, doanya itu pengen bangun masjid. Dan itu Allah ijabah. Allah mengijabah bukan hanya orang tua kami yang bangun masjid, yang hobi bangun masjid, tapi ternyata anak-anaknya juga demikian. Allahu Akbar. Karena ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah kesalihan orang tua itu nurun ke anak-anak. Subhanallah. Maka minta kepada Allah, ya Allah, hamba pengen besok ya Allah bangun masjid. Hamba pengen besok bangun tempat tahfidz. Hamba pengen besok bangun panti asuhan. Itu berdoa, minta. Allah kasih. Dari mana jalannya? Biarkan Allah yang mengatur. Kalau kita memikirkan sesuatu yang besar, maka biasanya kita akan mengatakannya sudah kayaknya nggak mungkin deh. Sesuatu itu kalau berat, Mbak, serahkan kepada Allah, minta, ya Allah saya minta kepada engkau, terserah engkau mau mengabulkannya dengan cara engkau, itu akan jadi ringan. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara senjata utama orang beriman adalah doa, karena doa itu punya keutamaan. Apa keutamaan doa kata Imam Ibnul Qayyim? Keutamaan doa itu di antaranya bisa merubah takdir. Kita akan membahas sedikit tentang takdir. Jadi Allah itu telah mentakdirkan kita semuanya ketika kita semuanya berada di dalam perut ibu kita. Ketika kita masih dalam kondisi janin, ya. Kemudian di dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan, ya, bahwasanya nanti ada malaikat yang meniup, ya, ruh dan mengatakan bahwasanya nanti engkau telah dijadikan, telah ditakdirkan kepada engkau, ya, bagaimana ajalnya, kapan ajalnya, apakah engkau orang yang bahagia ataupun orang yang sengsara, itu semuanya telah ditakdirkan. Nah, takdir ini namanya takdir hauli. Takdir apa? Hauli. Telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Nanti ada takdir yang dinamakan dengan takdir sanawi. Takdir itu ada yang namanya takdir sanawi. Kapan itu takdir sanawi? Takdir tahunan. Ketika malam Lailatul Qadar. Kan kalau kita bulan Ramadan, itu ada 10 malam terakhir di terakhir bulan Ramadan yang dinamakan dengan 10 malam terakhir. Di situ ada satu malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu, di 10 hari terakhir itu, kita benar-benar memohon kepada Allah, beribadah, berdoa, banyak-banyak berdoa, ya. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir Ramadan itu ada perubahan takdir. Namanya takdir sanawi. Namanya apa? Takdir sanawi. Dan yang selanjutnya ada yang namanya takdir yaumi. Takdir yaumi itu takdir harian, ya. Nah, perubahan takdir ini Allah yang merubah takdir. Apa yang Allah Subhanahu wa taala rubah? Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merubah takdir kita diantaranya adalah doa. Adalah apa? Doa, ya. Maka ketika pagi hari kita bangun tidur, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ketika di pagi hari setelah kita salat subuh berzikir kepada Allah, jangan lupa kita zikir pagi. Karena itu bentuk doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, ya, seorang wanita yang dia pernah curhat kepada saya. Dia merasakan hidupnya itu sengsara. Sengsaranya kenapa? Kata dia, ya Allah Ustazah, saya tuh hidupku tuh gak bahagia. Kenapa Bu kok gak bahagia? Lah kepiye bahagia? Suamiku lek diajak taat kepada Allah wangele. Orang Jogja ya, susah kalau diajak taat pada Allah tuh susah. Hatinya tuh masih keras. Terus waktu itu saya tidak ada jawaban lain kecuali saya katakan kepada ibu ini, Bu, banyak doain ya suaminya. Ibu banyak berdoa, ibu banyak saum, puasa, ya. Ketika ibu saum itu kan ada waktu mustajab berdoa. Ibu kalau ada adzan, ibu ikuti adzan tersebut, apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali di hayya 'alal tain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian setelah itu nanti ibu berdoa, itu mustajab. Atau nanti pas hujan besar ibu berdoa, ibu pas waktu safar ibu berdoa. Saya tunjukkan waktu-waktu mustajab berdoa. Subhanallah, ibu ini mendoakan suaminya, khusus spesial doa untuk suaminya. Kurang lebih tidak sampai 2 tahun, ya.
Ibu itu datang ke saya, Masya Allah Ustazah, Alhamdulillah Allah telah merubah suami saya. Sekarang suami saya adalah suami yang pertama kali beliau mengajak saya kepada ketaatan. Beliau sekarang mengingatkan saya, sudah sholat belum, mau diantar kemana kajiannya. Masya Allah. Padahal sebelumnya beliau adalah orang yang pertama kali melarang saya untuk datang ke kajian. Subhanallah. Maka balik lagi ibu, doa. Kalau ada di antara teman-teman yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diberikan momongan atau sudah diberikan momongan tapi anaknya Masya Allah rasanya kalau taat kepada Allah itu masih belum terbiasa, belum salih, minta kepada Allah. Apalagi kita sebagai seorang ibu, doa kita mustajab. Kata Rasulullah SAW ya, bahwasanya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-du'aul madlum, doanya orang-orang yang didolimi. Kalau ibu merasa didolimi, merasa terdolimi, maka saatnya ibu minta kepada Allah, minta berdoa kepada Allah, maka Allah akan ijabah. Yang kedua, ad-du'aul walid liwaladih, doanya orang tua, terutama ibu untuk anak-anaknya. Ini mustajab, mustajab. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah du'aul musafir, doanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka kalau ibu sedang perjalanan, alhamdulillah nih saya sekarang kondisinya sedang musafir ya. Sedang musafir kan? Sedang berjalan dari Yogyakarta ke Madiun, ke Ponorogo, nanti sore ke Surabaya, besok ngisi kajian di Surabaya, Selasanya ke Lumajang. Ya Masya Allah, lihat saudari-saudari kita yang kena erupsi Semeru. Nah, doakan, kita saling mendoakan. Saya doakan teman-teman yang di Ponorogo semuanya, semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah lembutkan hati pasangan kita. Ketika Allah belum melembutkan pasangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang banyak menyebarkan kebaikan, teman-teman. Karena saatnya kita menanam dan kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian yang perlu dicatat, teman-teman, ketika kita akan berdoa, maka yang perlu teman-teman ketahui adalah adab-adab berdoa. Jadi kita nih ada panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu, maka ada adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan makanan yang kita makan halal. Pastikan pakaian yang kita pakai itu halal. Karena dulu ada seorang laki-laki di mana dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah belum ijabah doanya. Kata Rasulullah SAW, bagaimana Allah mau mengijabah doanya laki-laki ini? Sedangkan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Bagaimana Allah mau mengijabah doa laki-laki sedangkan dia minumannya haram, makanannya haram, baju yang dipakainya haram. Bukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jadi pastikan kalau mau minta kepada Allah pengen diijabah doanya, pastikan makanannya makanan yang halal, minuman yang halal, dari jalur yang halal, dan pakaiannya juga pakaian yang halal. Itu pastikan dulu. Yang kedua, ketika akan berdoa, teman-teman ya, pastikan sebelum berdoa kalau bisa berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak bisa berwudu misalnya, maka tidak apa-apa tidak berwudu. Boleh orang-orang haid itu boleh berdoa, boleh. Orang nifas boleh nggak berdoa? Boleh. Berdoa boleh. Dan ketika sebelum berdoa adabnya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji dulu. Kita muji dulu ya, sabar, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diantara adab berdoa. Baru kemudian kita ajukan proposal doa kita. Contoh misalnya ya teman-teman. Teman-teman mau membangun sebuah bangunan. Teman-teman ngajuin proposal. Terus suatu hari misalnya dipanggil oleh Pak Bupati, bilang begini Pak Bupatinya, silahkan kalau mau mengajukan proposal besok bertemu di kantor saya. Teman-teman kalau mau mengajukan proposal ke Pak Bupati, apakah membutuhkan persiapan atau hanya mengajukan proposal saja? Pasti membutuhkan persiapan, dari bajunya, dipilih mana yang paling layak, yang paling baik, dari mulai kesananya nanti bagaimana, bicaranya seperti apa, ya kan?
Kan tidak mungkin kita misalnya mau mengajukan proposal untuk pembangunan, tiba-tiba kita nggak menjadi manusia yang beradab, tidak memiliki etika. Pastinya Pak Bupati akan menolak proposal itu. Dan ketika mengajukan proposal, apakah kemudian kita katakan kepada Pak Bupati, Pak Bupati, kalau demikian saya tunggu jawabannya sekarang. Berani nggak begitu? Kan enggak. Mesti kita bilang begini, kami tunggu kabar baik. Ya kan? Nunggu, sabar. Sama, doa juga sabar. Doa juga butuh kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala dulu. Kalau teman-teman paham arti Asmaul Husna, boleh bertawassul dengan Asmaul Husnanya Allah. Ya. Teman-teman mau rizki, ya Razzaq urzuqni. Wahai Zat yang Maha memberikan rizki, berikanlah rizki kepadaku. Ya Rahman irhamni. Zat yang Maha penyayang, sayangilah diriku. Jadi dipadukan antara Asmaul Husnanya Allah dengan apa yang akan kita pinta. Itu boleh, kata Rasulullah SAW dalam bab doa, itu kita boleh bertawassul dengan amal salih kita, dengan Asmaul Husnanya Allah, dan juga dengan amal salih boleh. Apa buktinya dengan amal salih meminta kepada Allah, dengan amal salih tawassul dengan amal salih? Buktinya adalah Ashabul Kahfi, orang-orang yang berada di gua. Ketika itu guanya menutup pintunya, tidak bisa bergeser. Kemudian orang-orang yang di dalam gua satu persatu dia mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, aku telah melakukan ini sebuah amal salih ini. Kalau engkau ridhoi, maka saya berdoa memohon kepada engkau agar batu ini bergeser. Kemudian batu ini bergeser. Masih ingat ya cerita Ashabul Kahfi? Nanti kalau belum tahu dicari dulu ya, cari Ashabul Kahfi seperti apa, nanti ada. Nah, itu semuanya adalah tawassul dengan amal saleh. Dan boleh juga yang namanya berdoa meminta kepada orang hidup untuk mendoakan. Misalnya kepada orang solih tapi syaratnya masih hidup. Misalnya kepada orang solih yang kita lihat, mohon untuk saya didoakan. Kepada orang tua, Bu, mohon doanya ya Bu, gitu ya. Itu boleh. Yang tidak boleh itu dalam bab doa, meminta permohonan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia, dia sudah sibuk dengan pertanggungjawaban amal yang kelak nanti akan Allah tanya. Yang kemarin dia telah lakukan di dunia, dia sudah sibuk. Jadi tidak bisa kita meminta kepada orang yang meninggal dunia, dan itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab doa juga adab-adab berdoa, teman-teman. Setelah kita memuji Allah, kita itu meminta dengan penuh kerendahan diri. Subhanallah. Kalau bisa kita itu seperti anak kecil merengek-rengek minta sesuatu kepada ibunya. Anak kecil, anak kita kalau minta sesuatu, Bu, tolong belikan mainan ini, Bu, tolong belikan buku, Bu. Kan bahasanya tuh nadanya tuh nada rengek kan? Nah, sama. Kita minta kepada Allah dengan nada seperti itu. Ya Allah, irhamni, ya Rabb, gitu ya. Boleh minta kepada Allah. Jadi nadanya seperti memang kita benar-benar mohon minta kepada Allah, kita tuh sedang butuh, Masya Allah. Dan di antara adab dalam berdoa, kita cari waktu-waktu mustajab. Ya, banyak teman-teman waktu mustajab itu. Allah telah mewajibkan kita sholat 5 waktu, dan setiap bainal adzan wal iqamah, setiap setelah adzan berkumandang, tapi syaratnya kita jawab ya muadzin tersebut, kemudian kita berdoa, maka Allah ijabah doa kita. Kemudian ada waktu juga di hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat kita berjumpa kan, satu pekan ada hari Jumat. Di situ digunakan untuk banyak-banyak berdoa. Jadi hari Jumat itu teman-teman kalau bisa ya, teman-teman tuh sudah ada proposal doa, minta kepada Allah apa yang kita selama ini minta ya. Hari Jumat benar-benar digunakan untuk berdoa kepada Allah. Para ulama mengatakan di antara waktu mustajabnya doa di hari Jumat adalah ba'dal asr, setelah asar. Jadi pastikan nih setelah asar hari Jumat itu tolong di set alarmnya masing-masing. Kenapa kok harus di set alarm? Karena kadang lupa. Yang namanya emak-emak kan banyak sekali. Jujur kan emak-emak kan banyak banget tuh tugasnya. Sampai hari Jumat tuh lupa. Oh iya ba'da asar ketemu maghrib. Ya Allah sudah maghrib. Tadi tuh kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Karena nggak di set alarmnya. Minta sama Allah, minta. Subhanallah teman-teman, tidak ada satupun kejadian apa yang kita saat ini rasakan, itu tidak ada kecuali semuanya atas pertolongan dan dikabulkannya doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat betul ketika ibu saya waktu itu ya di kampung itu melihat ada tetangga yang dia itu Masya Allah Tabarakar Rahman. Ketika saya masih kecil, tetangga saya itu pintar kalau berceramah.
Jadi ibu saya tuh Masya Allah terkagum-kagum dengan tetangga saya. Terus kata ibu saya begini, ya Allah, saya masih ingat doa ibu saya, ya Allah, semoga anakku besok bisa seperti fulan. Ya Allah, semoga engkau jadikan anakku bermanfaat untuk umat. Dan subhanallah, ketika Allah mentakdirkan saya ya saat ini sedikit berbagi, saya tuh nggak bisa apa-apa Bu, saya masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi saya coba dengan yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Dan ini semuanya saya yakin semuanya atas pertolongan Allah dan ijabahnya doa ibu saya. Jadi selagi teman-teman punya ibu, minta doa kepada ibu, minta doa kepada ibu. Ibu tolong Bu doakan. Dan tidak ada seorang ibu di dunia ini teman-teman yang mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Semuanya itu mendoakan kebaikan. Dan kita sebagai seorang ibu, nah ini nih, tolong jangan pernah mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Walaupun anak kita tingkah polanya, tingkah lakunya luar biasa menyakitkan diri kita, doakan kebaikan. Karena kalau kita mendoakan kejelekan, yang paling ditakutkan pas kita mendoakan kejelekan, pas di situ diijabah doa. Ini yang perlu kita benar-benar evaluasi diri kita masing-masing. Ya Allah, kalau kemarin saya sempat terucap sesuatu yang jelek untuk anak saya, Allah, saya mohon untuk saya tarik kembali. Saya meminta kepada Engkau agar Engkau tidak mengabulkan doa jelek saya gitu ya kepada anakku. Ya Allah, minta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mungkin nanti masuk ke dalam ilmu parenting, ya, ilmu pengasuhan. Kenapa? Karena yang namanya emak-emak itu biasanya kalau sedang dalam kondisinya sudah luar biasa, banyak pekerjaan rumah, anaknya banyak, yang satu nangis, yang satu pengen makan, yang satu mau belajar. Itu kan kadang emosinya Masya Allah ya. Dan itu tuh ya Allah, benar-benar ekstra sabarnya harus benar-benar dimiliki. Kalau enggak, ya, yang paling ditakutkan itu akan terucap sebuah perkataan di mana itu ternyata doa. Baru disadari anaknya nakal, ternyata selama ini tuh ibunya yang selalu mendoakan. Anak nakal, orang tahu diri misalnya, itu doa kita. Apapun yang dilakukan oleh anak kita, kalau kita mendoakan mereka dengan kebaikan, maka doa itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Subhanallah. Dalam bab doa ini, kalau kita pengen diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak doakan orang lain. Mendoakan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita banyak mendoakan orang lain, kita banyak nih doain orang lain. Maka kata malaikat, amin. Semoga Allah ijabah doamu. Dan semoga Allah juga memberikan yang semisal dengan apa yang kau pinta kepada Allah. Jadi kalau kita minta anak-anak kita disolihkan oleh Allah, doakan anak-anak teman-teman kita. Ya Allah, solihkanlah anak-anak teman-teman saya. Ya Allah, ya Allah, berikanlah rizki kepada teman-teman saya. Ya Allah, terus dermimil, mulutnya itu banyak doain orang lain. Dan ketahuilah teman-teman, seseorang tidak bisa mendoakan kawannya kalau hatinya penuh dengan dendam kesumat, hatinya kotor, ya, hatinya hitam pekat. Itu rasanya berat ketika mendoakan orang lain dengan kebaikan. Padahal yang nama doa itu gratis kan? Tapi karena hatinya kotor, dia tidak bisa mendoakan orang lain. Yang disalahkan adalah hatinya, bukan keadaannya. Jadi kalau ada orang masalah hidup itu nggak kelar-kelar, sebenarnya yang jadi dipermasalahkan tuh bukan masalahnya, tapi hatinya. Kalau hatinya itu bersih, kalau hatinya itu jernih, maka semua masalah akan menjadi ringan, ya, akan menjadi ringan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat. Semoga kita semuanya tidak lelah dalam berdoa, karena sesungguhnya doa itu sendiri adalah ibadah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.